Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Boom! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan.
Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan." Bayangkan benda yang begitu kuat hingga bisa mencabik-cabik atom-atom tubuhmu dalam sepersekian detik. Benda ini melesat tanpa suara di antariksa, tidak punah, tidak hidup, terjebak di antara keduanya. Jika monster menakutkan ini bergerak menuju bumi, kita akan hancur. Benarkah? Para astronom menemukan objek antariksa yang cepat dan kuat yang melesat melintasi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan lebih dari 177.000 km per jam.
itu lebih cepat dari roket yang pernah kita buat. Objek luar angkasa yang aneh ini dijuluki bintang zombie. Itu karena ia merupakan sisa dari sebuah bintang yang sudah lama mati, tapi masih terus bergerak. Bintang zombie ini sejenis objek yang disebut magnetar. Bola super kecil dan sangat berat seukuran kota, tapi lebih berat dari matahari. Hal ini menjadikannya salah satu objek paling padat di antariksa. Hanya lubang hitam yang lebih padat. Magnetar juga memiliki medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet yang dimiliki si zombie 100 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnetnya begitu kuat sehingga jika mendekati bumi, ia bisa memusnahkan semua kartu kredit di planet ini hanya karena daya magnetnya. Dan kita nggak bisa belanja lagi. Ditambah lagi jika seseorang terlalu dekat dengan magnetar, sekitar 965 km, magnetar bisa menarik atom-atomnya, dan dia nggak bisa belanja lagi. Untungnya magnetar ini berada sangat jauh dan nggak mendekati kita. Ketika pertama kali ditemukan, jaraknya sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi. Jarak yang sangat jauh, jadi kamu nggak perlu khawatir atom-atommu akan hancur. Astronom pertama kali menemukan magnetar zombie pada tahun 2008. Dan karena hanya ada sekitar 30 magnetar yang diketahui di galaksi kita, penemuan ini sangatlah langka. Para ilmuwan menggunakan teleskop luar angkasa seperti Hubble dan Gaia untuk mengamatinya. Dari situlah mereka tahu magnetar itu bergerak jauh lebih cepat dari dugaan. Sekarang para astronom coba mencari tahu bagaimana bintang zombie ini bisa bergerak begitu cepat. Awalnya mereka menduga bahwa seperti magnetar pada umumnya, yang satu ini lahir ketika bintang raksasa meledak dalam supernova, dan inti yang tersisa menjadi bintang neutron yang sangat padat. Menurut teori mereka, hal itu bisa saja terjadi di dekat sesuatu yang disebut sisa supernova HB9. Hal ini masuk akal karena sebagian besar magnetar terbentuk dengan cara ini. Tapi saat melacak pergerakannya, mereka mendapati bintang zombie itu bergerak terlalu cepat dan ke arah yang salah, sehingga nggak mungkin berasal dari HB9. Mereka menelusuri jalurnya hingga ribuan tahun ke masa lalu, dan tetap nggak bisa menemukan bintang yang meledak atau gugus bintang yang mungkin menjadi tempat asalnya. Artinya, para ilmuwan kini memiliki satu misteri lagi. Dari mana bintang zombie ini berasal, dan bagaimana ia terbentuk? Salah satu penjelasannya adalah ia berasal dari katai putih, yang merupakan sisa inti bintang yang lebih kecil seperti matahari setelah kehabisan bahan bakar. Biasanya, ketika katai putih meledak, ia akan hancur total. Tapi dalam situasi yang langka, alih-alih meledak, katai putih bisa saja runtuh ke dalam dirinya sendiri dan berubah menjadi bintang neutron. Bintang neutron ini kemudian menjadi magnetar. Cara yang gak biasa dalam pembentukan magnetar ini juga memberi petunjuk tentang misteri lain, semburan radio cepat atau FRB. FRB merupakan kilatan energi radio yang sangat cepat dan kuat dari antariksa dalam. Sebagian FRB berasal dari galaksi yang sangat tua, sehingga seharusnya gak ada lagi bintang yang meledak. Tapi jika magnetar bisa lahir dari katai putih yang runtuh, itu bisa menjelaskan bagaimana FRB masih bisa terjadi. Bagaimanapun, mempelajari cara magnetar terbentuk bisa membantu kita menjelaskan berbagai peristiwa aneh dan dahsyat di alam semesta. Tapi, sejauh ini penyelidikan masih terus dilakukan dan belum ditemukan jawabannya. Bintang zombie yang melesat di antariksa bukanlah satu-satunya misteri yang belum terpecahkan. Suatu saat, kamu mungkin akan menjumpai salah satunya saat menjelajah alam semesta. Wujudnya nggak terlihat. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang, sebuah kekosongan yang hanya memiliki sedikit galaksi. Daerah ini berbentuk bola dengan lebar sekitar 330 juta tahun cahaya. Ribuan galaksi Bima Sakti bisa muat di sana. Itu adalah Boötes Void, yang misterius di rasi bintang Boötes. Masuk akal. Galaksi tampak seperti jaring-jaring raksasa. Sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di antariksa dan ketika bertemu, mereka membentuk daerah dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Namun di antara gugus-gugus dan untayan tersebut, ada ruang kosong atau void sangat besar yang hampir nggak berisi galaksi. Void semacam itu mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati.
dan kebanyakan berukuran sangat lebar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Boötes Void adalah salah satu yang paling masif. Ia bahkan dijuluki Super Void. Para astronom menduga ia merupakan gabungan beberapa void yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta masih sangat rapat. Para astronom bahkan mengira kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Namun tak lama kemudian fluktuasi kuantum mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat dan tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat. Area ini mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuatnya menjadi lebih padat dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, kumpulan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Jika mengunjungi gugus bintang Palomar 5, kamu akan melupakan semua hal tentang void, super void, dan bahkan bintang-bintang zombie. Sebaliknya, kamu harus konsentrasi untuk bertahan hidup, karena di sana ada lebih dari 100 lubang hitam yang bersembunyi di tengah gugus bintang. Lubang-lubang hitam itu gak hanya diam, mereka sedang bekerja membentuk gugus tanpa henti. Palomar 5 adalah gugus bintang yang terletak sekitar 80.000 tahun cahaya dari kita. Biasanya, gugus seperti ini padat dan rapat dengan bintang-bintang yang bergerombol. Tapi, Palomar 5 berbeda. Gugus ini menyebar dan memiliki ekor bintang yang membentang sepanjang 30.000 tahun cahaya. Ekor yang indah ini disebut aliran pasang surut. Bintang-bintangnya seperti tumpah dari gugus menciptakan sungai cahaya yang panjang. Aliran pasang surut seperti ini sangat langka dan sulit untuk dipelajari. Gugus bola seperti ini sudah sangat tua, bahkan ada yang hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Tapi, Palomar 5 juga menonjol karena satu-satunya gugus yang kita ketahui masih memiliki aliran pasang surut. Dan lubang hitam di dalam gugus itu mungkin penyebabnya. Lubang-lubang hitam itu menarik bintang-bintang di dalam gugus, mengacaukan orbitnya, dan melontarkannya keluar gugus. Apakah seperti ketapel? Entahlah. Bintang-bintang inilah yang membentuk aliran pasang surut. Seiring waktu, semakin banyak bintang yang dilontarkan. Palomar 5 memiliki lebih banyak lubang hitam dari yang diperkirakan. Sekitar 20% massa gugus ini terdiri dari lubang hitam, lebih dari 100 lubang hitam masing-masing sekitar 20 kali massa matahari. Tentu saja Palomar 5 nggak akan bertahan selamanya. Dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, gugus ini akan hancur. Pada saat itu, semua bintang akan lenyap dan hanya menyisakan lubang hitam. Lubang-lubang hitam ini akan mengitari Bima Sakti, seperti bayangan dari gugus yang pernah ada. Meskipun gugus ini cukup menakutkan, ada hal lebih menyeramkan lagi yang bisa kamu lihat di antariksa, yaitu awan gas dan debu tebal yang disebut nebula. Salah satu yang paling gak biasa adalah NGC 2392 yang terletak 5.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di konstelasi Gemini. Nebula ini ditemukan lebih dari 200 tahun lalu dan menjadi populer karena penampakannya yang gak biasa. Pada dasarnya, ini merupakan piringan materi dengan cincin yang terdiri dari objek-objek berbentuk komet. Ekor objek-objek ini menjauhi bintang di pusat nebula. Garis-garis oranye aneh di bagian luar awan membentang sejauh beberapa tahun cahaya ke segala arah. Bagian tengahnya menyerupai bola benang, tapi sebenarnya itu adalah gelembung materi yang tertiup ke antariksa oleh angin materi berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh bintang pusat. Wow! Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik. Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni?
Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ, tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini. Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama. Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS. Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya.
Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan. Begini cara kerjanya, kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini. TESS menunjukkan ukuran dan orbit planet-planet tersebut. Kemudian, teleskop landas bumi membantu menentukan masanya. Dengan ketiga parameter ini, kita bisa mengetahui terbuat dari apa planet-planet itu dan apakah mereka berbatu seperti bumi atau gas seperti Jupiter. Ya, kalian harus menghindari Jupiter setelah taconite. Salah satu contoh penemuan TESS adalah sistem TOI 700. Di sana TESS menemukan planet pertama yang mirip bumi, yaitu TOI 700d. Eksoplanet ini juga mengorbit bintang Katai Merah dan jaraknya lebih dekat dari kita, yaitu sekitar 100 tahun cahaya. Sayangnya tempat ini tidak mungkin bisa dihuni karena suhu di sana sangat tinggi. Penemuan besar lainnya terjadi di sistem AU mikroskopi. TESS mendeteksi sebuah planet yang ukurannya 4 kali lebih besar dari bumi dan satu lagi ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Sistem ini menjadi area kunci untuk mempelajari bagaimana bintang dan planet terbentuk dan berubah seiring waktu. TESS juga telah menemukan berbagai penemuan menarik lainnya, termasuk supernova, dunia panas, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-6, kita hanya bisa berharap akan ada lebih banyak lagi penemuan menarik yang akan datang. Bersiaplah para penggemar ruang angkasa karena kita akan menyingkap rahasia-rahasia langit yang telah diungkap tahun ini. Dari bintang raksasa sampai molekul organik, tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para astronom. Jadi, mari kita ikuti semua keseruan yang mungkin terlewatkan di tahun 2023. Pertama-tama kita telah menemukan beberapa monster astral yang nyata. Bayangkan menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang tidak hanya besar tapi raksasa.
para ilmuwan telah menggunakan teleskop khusus yang disebut teleskop antariksa James Webb untuk menjelajahi masa-masa awal alam semesta. Dalam petualangannya, para ilmuwan menemukan bintang-bintang purba yang 10.000 kali lebih besar dari matahari. Ya, kalian tidak salah dengar, 10.000 kali lipat. Raksasa-raksasa di dunia bintang ini merupakan bintang-bintang pertama yang terbentuk di alam semesta, miliaran tahun yang lalu. Bayangkan gugus bola sebagai sebuah kru kosmik yang sangat besar, di mana setiap kelompok terdiri dari 100.000 sampai 1 juta anggota. Gugus-gugus ini seperti sebuah pertemuan keluarga raksasa dengan semua bintang yang lahir pada waktu yang sama. Tapi apa yang membuat monster-monster yang baru ditemukan ini begitu istimewa? Nah, inti atau bagian pusatnya jauh lebih panas daripada yang kita lihat di bintang-bintang saat ini. Para ilmuwan menduga kalau panas yang sangat tinggi ini mungkin disebabkan oleh banyaknya hidrogen yang terbakar pada temperatur yang sangat tinggi. Seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta barbeque galaksi. Sesuatu yang menarik terjadi di gugus bola ini. Bintang-bintang yang lebih kecil menabrak bintang-bintang supermasif dan mendapatkan energi ekstra, seperti tambahan daya. Tapi inilah yang menarik. Sebagian besar gugus-gugus tersebut sudah tua, dan bintang-bintang supermasifnya sudah lama menghilang. Kita hanya bisa melihat petunjuk keberadaannya di gugus-gugus yang kita amati sekarang. Para ilmuwan mempelajarinya hanya dari jejak-jejak misterius keberadaannya. Penemuan bintang-bintang monster ini sangat penting bagi pemahaman kita akan alam semesta. Jika para ilmuwan bisa mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengonfirmasi keberadaannya, maka itu akan menjadi terobosan besar. Hal ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang gugus bola dan bagaimana bintang-bintang supermasif terbentuk secara umum. Tapi itu baru penemuan menarik pertama di tahun 2023. Penemuan berikutnya akan menyedihkan. Kalian tahu cincin-cincin indah yang membuat Saturnus tampak begitu mewah? Nah, tahu nggak? Cincin-cincin itu akan menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi secara astronomis. Misi Cassini milik NASA yang menjelajahi Saturnus dari tahun 2004 hingga 2017 mengumpulkan beberapa data menarik tentang cincin Saturnus. Selama perjalanan Cassini, ketika Cassini melakukan manuver-manuver keren di dekat Saturnus, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cincin Saturnus kehilangan banyak massa setiap detik hingga bertonton massa. Artinya, lingkaran cahaya yang megah ini hanya akan bertahan paling lama beberapa ratus juta tahun lagi. Bagi manusia, waktu itu mungkin terasa lama, tapi dalam skema besar alam semesta, waktu itu hanya sekejap mata. Yang penting, kita telah belajar bahwa cincin-cincin besar seperti cincin Saturnus tidak bertahan selamanya. Cincin-cincin itu pada akhirnya akan memudar. Setidaknya, kita tidak akan menyaksikan momen ini. Para ilmuwan memiliki teori menarik tentang apa yang akan terjadi ketika cincin Saturnus menghilang. Mereka menduga kalau planet es dan gas raksasa lainnya di tata surya, seperti Uranus dan Jupiter, juga pernah memiliki cincin yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu, cincin-cincin itu menipis dan menjadi seperti pita tipis asteroid seperti yang dimiliki Uranus sekarang. Cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari es, tapi cincin Saturnus juga mengandung debu-debu berbatu. Debu ini berasal dari asteroid dan meteorit kecil yang menabrak benda-benda langit dan hancur. Debu ini seperti badai salju yang terdiri dari partikel es dan puing-puing luar angkasa. Penelitian ini juga mengungkap kalau cincin Saturnus sudah ada sejak lama setelah planet ini terbentuk. Cincin Saturnus masih terbentuk ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Jadi, dari segi usia astronomi, cincin Saturnus masih sangat muda, hanya beberapa ratus juta tahun. Penemuan ini membuat para ilmuwan sangat gembira karena ini berarti ada sesuatu yang dramatis yang terjadi di masa lalu Saturnus sehingga terciptalah piringan es yang menakjubkan ini. Tapi ini adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Para ilmuwan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan cincin-cincin itu terbentuk dan mengapa cincin-cincin itu memiliki struktur yang menakjubkan. Semoga saja mereka bisa menemukan jawabannya. Tapi, beralih ke hal yang lebih optimis, kita punya berita menarik lainnya dari luar angkasa.
Baru-baru ini, para ilmuwan mempelajari salah satu galaksi terjauh di alam semesta dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan, molekul organik. Galaksi yang dimaksud memiliki nama panjang, SPT 041847. Jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya dari planet biru kita. Bisakah kamu membayangkan jarak itu? Galaksi ini merupakan galaksi terjauh yang pernah diketahui, di mana molekul organik kompleks ditemukan. Itu sebabnya melihat galaksi ini seperti melihat sesuatu dari alam semesta yang masih bayi. Kita tidak tahu seperti apa bentuk galaksi ini sekarang. Cahaya yang sampai ke kita adalah cahaya ketika alam semesta baru berusia 1,5 miliar tahun. Bayangkan bisa melihat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Jadi, yang mereka temukan adalah sesuatu dengan nama yang sangat rumit, molekul hidrokarbon aromatik polisiklik, atau singkatnya molekul PAH. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa itu? Nah, ternyata kamu bisa menemukan molekul ini di sini, di planet kita. Molekul ini bisa ada di hal-hal seperti asap dari mesin mobil atau bahkan kebakaran hutan. Molekul PAH terdiri dari rantai atom karbon. Dan inilah bagian yang sangat keren. Molekul ini dianggap sebagai bahan pembangun dasar kehidupan. Bayangkan, blok-blok penyusun kehidupan, rantai karbon yang sangat kecil, ditemukan di galaksi yang sangat jauh. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mereka juga menemukan kalau gas yang melayang-layang di galaksi tersebut mengandung elemen-elemen berat. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa ada banyak bintang yang datang dan pergi di sana, menciptakan semua elemen yang menakjubkan ini. Artinya, galaksi ini juga berpotensi kaya akan elemen-elemen lain. Penemuan ini membuka dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan memunculkan begitu banyak pertanyaan menarik. Bagaimana molekul-molekul ini bisa terbentuk di galaksi yang sangat jauh? Dan karena kita melihat ke masa lalu, apa yang mungkin terjadi pada molekul-molekul organik selama ini? Mungkinkah molekul-molekul itu berevolusi menjadi kehidupan? Kita baru sampai di permukaan dari hal-hal luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Oh iya, kalau sudah sejauh ini, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan sesuatu seperti itu? Nah, mereka memiliki instrumen yang disebut teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop canggih ini baru saja diluncurkan dan memiliki kekuatan super dalam hal mengamati alam semesta. Jadi, ketika para ilmuwan mempelajari galaksi yang jauh ini, mereka mengalami sedikit masalah. Cahaya yang datang dari objek-objek jauh itu sangat redup, sehingga sulit untuk dilihat atau dideteksi. Tapi tahu nggak, mereka punya ide cemerlang untuk memecahkan masalah ini. Mereka menggunakan sesuatu yang disebut pelensaan gravitasi. Ini seperti kekuatan khusus kaca pembesar alami. Bayangkan dua galaksi yang berbaris sempurna seperti dalam pemotretan. Cahaya dari galaksi yang jauh, galaksi latar belakang, bergerak ke arah kita. Namun dalam perjalanannya, cahaya tersebut melewati galaksi latar depan yang bagaikan lensa ruang angkasa raksasa. Dan ternyata, gravitasi galaksi latar depan membelokkan cahaya, seperti kaca pembesar, membuatnya lebih besar dan lebih terang. Ini seperti lensa zoom kosmik di teleskop. Pembelokan cahaya ini menciptakan bentuk yang sangat keren yang disebut cincin Einstein. Bentuknya seperti lingkaran cahaya atau cincin cahaya yang mengelilingi galaksi latar depan. Pada dasarnya, ini adalah cara alam untuk memamerkan kekuatan magisnya. Dengan pelensaan gravitasi dan cincin Einstein yang indah ini, para ilmuwan dapat melihat objek-objek yang jauh dengan lebih jelas dan mempelajari hal-hal yang menakjubkan tentang alam semesta. Dan berkat semua itu, mereka berhasil mengungkap interaksi kimiawi yang tersembunyi dari galaksi-galaksi awal. Luar biasa ya? Para ilmuwan sangat gembira dengan penemuan ini. Mereka tidak pernah menyangka akan menemukan molekul organik yang begitu kompleks di galaksi yang sangat jauh. Siapa yang tahu? Mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan kosmik yang mendebarkan. Jadi, teruslah mengamati bintang-bintang, wahai para penjelajah ruang angkasa. Alam semesta penuh dengan kejutan.
Dan mungkin saja ada penemuan menakjubkan lainnya yang menanti kita di luar sana. Semoga saja kita bisa belajar lebih banyak lagi di masa depan. Berita terbaru, ternyata planet yang berpotensi layak huni tidak serumit yang kita duga. Para ilmuwan menemukan kesalahan tentang teori air yang muncul di bumi. Jadi, mari kita lihat penemuan-penemuan baru tentang kehidupan di alam semesta. Air sangat penting bagi manusia, dan para ilmuwan selalu mencari planet dan bintang lain yang bisa dihuni. Tapi tahukah kalian bahwa air di bumi mungkin berasal dari luar angkasa? Baru-baru ini, para astronom mengintip sebuah bintang muda bernama V883 Orionis. Bintang ini berada sekitar 1.300 tahun cahaya dari bumi. Dan mereka melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu uap air yang mengelilingi bintang tersebut. Mereka memutuskan untuk mempelajarinya, dan saat itulah mereka menyadari komposisi air di bintang ini sangat mirip dengan komposisi air di tata surya kita. Penemuan ini di antara banyak penemuan lainnya mengukuhkan bahwa air di bumi dibawa ke bumi dari luar angkasa. Tapi bagaimana persisnya hal itu bisa terjadi dan dari mana asalnya? Ketika sebuah bintang dilahirkan, ia dikelilingi oleh awan besar yang terbuat dari gas dan debu yang disebut awan molekul. Awan ini seperti kabut kosmis. Di dalam awan ini ada benda-benda istimewa yang melayang-layang, termasuk uap air. Nah, dari mana uap air ini berasal? Molekul air baru bisa terbentuk di dalam awan molekul melalui beberapa reaksi kimia yang rumit. Sebagian besar uap air berasal dari dekat permukaan awan dan tidak meluas ke dalam awan lebih dari 1/100 tahun cahaya. Mungkin karena uap air tersebut berubah menjadi es. Di bagian awan yang sangat dingin dan padat, uap air bisa berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Dan bersama-sama, partikel-partikel debu ini membentuk sesuatu yang lain, yaitu piringan khusus yang disebut piringan protoplanet. Piringan gas dan debu ini seperti selimut yang menyelimuti bintang. Piringan ini terdiri dari bertonton partikel-partikel kecil yang mengandung es. Partikel-partikel debu saling bertabrakan dan saling menempel. Partikel-partikel itu menyatu dan membentuk objek yang lebih besar dan lebih besar lagi, komet, planet, dan benda-benda langit lainnya. Dan sebagian potongan-potongan itu menjadi komet dan planet seperti yang ada di tata surya kita. V883 Orionis seperti laboratorium yang fantastis untuk menyelidiki hal ini. Di sekeliling bintang maharaksasa ini juga terdapat piringan protoplanet. Para ilmuwan menduga bahwa bintang-bintang muda ini akan melepaskan semburan panas yang bisa mengubah sebagian es yang membeku menjadi uap air. Mereka ingin menyelidiki ide menarik ini. Untuk memastikan bahwa dugaan mereka benar, mereka menggunakan teleskop radio yang sangat kuat bernama ALMA untuk mengamati bintang V883 Orionis. Dan coba tebak apa yang mereka temukan. Mereka mendeteksi air dalam bentuk gas di sistem tersebut. Jadi, dugaan mereka benar. Mereka juga membandingkan jumlah air biasa yang ada di bumi dengan yang ditemukan di piringan itu. Air di luar angkasa ternyata memiliki bentuk hidrogen yang lebih berat yang disebut deuterium. Ini pertama kalinya kita membandingkan air di bumi dengan air di luar angkasa. Dengan melakukan hal ini, para ilmuwan bisa menemukan hubungan antara air di bintang tersebut, komet-komet di tata surya, dan komet yang ada di tahap awal pembentukan bintang. Oke, sekarang kita tahu dari mana asal air di alam semesta. Air terbentuk ketika hidrogen dan oksigen bergabung bersama dalam berbagai macam awan debu dan gas kosmik. Dan biasanya awalnya berupa es, meskipun kadang-kadang napas panas bintang bisa melelehkan es dan berubah menjadi uap. Potongan-potongan es ini jatuh di atas partikel debu dan batu. Partikel-partikel kecil itu tumbuh dalam waktu yang lama dan terbentuk menjadi komet, asteroid, dan seterusnya. Kemudian, komet dan asteroid ini menyebarkan air ke seluruh alam semesta. Tapi bagaimana air bisa sampai ke bumi? Para ilmuwan dulu mengira air dibawa oleh komet dan asteroid. Komet dan asteroid sering menabrak planet kita dan akhirnya membawa banyak air ke bumi. Namun, setelah mempelajari lebih lanjut, mereka memiliki teori baru. Kini mereka meyakini bahwa bumi bukannya bergantung pada komet es, tapi justru menyedot air dari sekelilingnya dengan rakus.
Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, saat matahari masih berupa bintang muda, ia juga dikelilingi piringan protoplanet. Jadi, proses pembentukan air di tata surya kita juga terjadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan kata lain, kita juga memiliki partikel es di dalam tata surya kita. Dan bumi seperti spons angkasa, menyerap es dan uap air dari lingkungan terdekatnya. Ia menyerap air dari kerikil-kerikil kecil yang melayang-layang. Sungguh planet yang sangat haus, dan seluruh proses ini hanya memakan waktu beberapa juta tahun, bukan ratusan juta tahun seperti yang kita duga sebelumnya. Mengapa ini penting? Karena hal ini mengubah pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan bisa terbentuk di alam semesta. Dulu, kita mengira planet yang memiliki air sangatlah langka. Kita mengira planet-planet itu memiliki air karena bertabrakan. Proses pembentukannya butuh waktu ratusan juta tahun. Planet itu harus sangat beruntung dan seterusnya. Kalau memang demikian, kemungkinan menemukan air di planet di luar tata surya akan sangat kecil. Tapi kita salah. Untuk mendapatkan ide menarik ini, para ilmuwan mengamati lebih dari 60 batu angkasa dan planet untuk memahami susunannya. Mereka berfokus pada sesuatu yang disebut isotop, yang merupakan versi berbeda dari elemen. Dengan mempelajari isotop, mereka menemukan bagaimana planet terbentuk dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan dari situlah mereka menemukan hubungan erat antara bumi dan benda-benda lainnya di tata surya. Karena itu, para astronom meyakini planet-planet yang mirip dengan bumi yang berbatu sebenarnya punya peluang besar untuk memiliki air. Selain itu, mari kita lihat sistem bintang yang memiliki bintang sebesar matahari. Jika ada planet yang mengitari bintang tersebut dan jaraknya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, maka kemungkinan besar planet tersebut mengandung air. Teori terobosan ini memiliki implikasi menarik bagi pencarian kehidupan di ruang angkasa. Planet layak huni di sekeliling bintang lain bisa jadi lebih umum daripada yang kita bayangkan. Ada penemuan lain yang juga menarik, yaitu tentang air. Para ilmuwan menemukan butiran-butiran kecil garam di sebuah asteroid. Kristal-kristal garam ini berasal dari luar angkasa dan tampak seperti garam di dapur kalian. Hanya saja ukurannya sangat kecil. Asteroid tipe S yang dinamai Itokawa kembali ke bumi dengan menumpang pesawat antariksa Hayabusa. Bentuknya seperti kacang dan berada di dekat bumi. Asteroid ini kemungkinan besar pecah dari objek ruang angkasa yang lebih besar. Asteroid jenis ini biasanya dianggap kering, tapi kristal-kristal garam kecil hanya bisa terbentuk jika ada air dalam wujud cair. Jadi penemuan ini mengguncang dunia dan membuat kita berpikir bahwa mungkin ada lebih banyak air di asteroid daripada yang kita duga. Para ilmuwan menduga bahwa air yang membeku dan zat-zat lain berkumpul di permukaan asteroid. Tapi, panas dari peluruhan radioaktif dan banyaknya meteorit yang menghantam asteroid membuatnya cukup hangat sehingga air yang membeku berubah menjadi cair. Bayangkan semua aksi kimia itu terjadi di sebuah batu angkasa. Nah, coba pikirkan itu. Penemuan lain yang menantang gagasan bahwa air hanya bisa dibawa ke bumi oleh sesuatu dari luar tata surya. Sepertinya asteroid biasa yang berada lebih dekat dengan matahari juga bisa memiliki air. Jika kamu memikirkannya, banyak penemuan terbaru yang mengisyaratkan hal ini. Sebagai contoh, kita tahu di Mars pernah ada air. Kita juga tahu bahwa di Venus mungkin pernah ada lautan di masa lalu. Dan tentu saja, bahkan sekarang di tata surya kita pun ada banyak objek yang penuh dengan es. Jadi, kalau di tata surya kita saja ada banyak ramuan kehidupan ini, akan sangat aneh kalau di tempat lain tidak ada air, bukan? Jadi, mari kita berharap bahwa kita baru saja menyingkap babak baru dalam pemahaman tentang asal-usul bumi dan memperluas harapan kita untuk menemukan dunia lain yang bisa dihuni di luar sana. Nantikan penemuan-penemuan lainnya. Kamu lagi pengen banget beli sepeda. Saat lagi ngeliat-ngeliat sepeda inceranmu, si penjual mendekatimu sambil tersenyum ramah. Dia menawarimu prototipe model sepeda dengan teknologi mutakhir dari luar angkasa. Dan ternyata, selama ini kamu udah memanfaatkan sejumlah penemuan luar angkasa setiap hari.
Ban karet tube biasa nggak bisa berfungsi maksimal saat digunakan di permukaan bulan atau Mars yang berbatu-batu. Baru berselang 16 bulan setelah memulai misinya, rover Curiosity Mars harus dibenerin karena bannya mengalami kerusakan. Maka kemudian para ilmuwan membuat ban tanpa udara yang berisi campuran nikel dan titanium pada rover NASA. Bahan ini bisa fleksibel karena struktur molekulnya kuat serta bisa kembali ke kondisi semula tiap kali bentuknya berubah. Teknologi serupa juga bisa diterapkan dengan baik pada ban sepeda di bumi. Ban ini berbentuk pipa dan bisa tergencet tiap kali pengayuhnya melewati jalan berlubang. Ban ini juga bisa mengingat bentuk medan yang dilaluinya seiring waktu, jadi sangat cocok dipakai di medan berkerikil, jalan setapak, dan area bergunung-gunung. Setelah bannya aus, si pemakai bisa menggantinya lagi supaya sepedanya tetap bisa dipakai dan tahan lama. Model ban tanpa udara awalnya terbuat dari busa yang dipatenkan dan bisa digunakan untuk menempuh jarak hingga 8.000 km. Ban ini bikin sepedanya kurang was-wus karena bodinya terlalu berat. Kemudian muncul model baru untuk mengatasi masalah ini, yaitu ban yang lebih inovatif, ringan, dan tahan lama. Teknologi yang sama juga bisa diterapkan pada ban mobil dan truk di segala medan, olahraga berat, pesawat komersil, atau misi pencarian dan penyelamatan. Kasur empuk memory foam juga ditemukan berkat NASA. Pada tahun 1966, memory foam digunakan untuk ngepasin kursi astronot supaya meringankan efek G-force saat mereka lepas landas dan mendarat. Kalau harus bikin kursi khusus di setiap penerbangan, pasti akan sangat merepotkan kan? Lalu mereka memilih memory foam untuk mengatasi masalah tersebut. Bahan ini gampang menyesuaikan dengan bentuk tubuh astronot dan bisa kembali ke kondisi biasa saat nggak dipakai. Memory foam tersedia untuk khalayak umum sejak awal tahun 1980-an dan sekarang sudah banyak digunakan untuk bahan pembuat kasur dan bantalan wahana di taman hiburan, pelana kuda, dan pelapis helm sepak bola Amerika. Lensa dulunya terbuat dari tanah dan kaca polesan. Setelah diberlakukan peraturan baru pada tahun 1972, produsen beralih ke bahan plastik agar tahan pecah. Lensa baru ini sangat gampang tergores, lalu NASA menemukan pelapis keras helm astronot dan peralatan antariksa lain yang sangat berguna. Dan setelah dikembangkan lebih lanjut, teknologi baru ini digunakan dalam produksi plastik tahan gores. Contohnya, bisa kita jumpai di kebanyakan kacamata hitam, lensa preskripsi, dan lensa pengaman di seluruh dunia. Alat pembersih interior mobil bernama Dustbuster juga tercipta berkat NASA dan misi Apollo Space. Jadi, ilmuwan NASA tadinya mau bikin bor portabel untuk mengekstrak sampel dari bawah permukaan bulan. Mereka mengembangkan program komputer untuk menghasilkan tenaga motor optimal yang bisa meminimalisir konsumsi daya. Program ini kemudian diadaptasi dan digunakan untuk membuat peralatan rumah bertenaga baterai yang pastinya bermanfaat. Salah satu produknya yang terkenal yaitu vacuum cleaner mini tanpa kabel bernama Dustbuster. Selain barang tersebut, selimut ruang angkasa juga menjadi produk penelitian NASA. Bobotnya terbilang ringan dan biasanya berwarna emas atau perak sehingga bisa memantulkan panas sampai 97%. Para astronot memerlukan selimut seperti ini untuk mengurangi risiko kehilangan panas tubuh agar mereka tetap hangat dan nyaman di ruang angkasa. Bahan ini awalnya dirancang untuk dipasang di permukaan luar pesawat ruang angkasa. Tapi sekarang, para pelari maraton pun membalut tubuh mereka dengan selimut ini seusai lomba agar suhu tubuh mereka tetap stabil. Biasanya suhu tubuh mereka akan turun sesaat setelah mereka berhenti berlari. Penemuan NASA lainnya yaitu isolasi radiant barrier yang terbuat dari polyester aluminium. Bahan ini awalnya digunakan astronot untuk bertahan hidup di ruang angkasa yang sangat dingin dan sekarang kebanyakan isolasi rumah menggunakan bahan yang sama. Teknologi pengeringan beku pada makanan memang nggak dibuat oleh NASA, tapi mereka mengembangkannya untuk mengemas lebih banyak makanan pada misi Apollo yang panjang. Dengan teknologi ini, mereka memasak makanan, lalu membekukannya di bawah tekanan rendah dan perlahan memanaskannya di ruang vakum untuk menghilangkan kristal es. Kalau mau ngembaliin ke kondisi normal, mereka cuma perlu nambahin air. Berkat teknologi ini, makanan bisa menyimpan sampai 98% gizi meski beratnya cuma 20%. Proses ini sangat membantu backpacker, petugas mitigasi bencana, dan orang-orang yang perlu meringkas bekal makanan agar mereka tetap mendapatkan nutrisi yang tepat.
Termometer inframerah yang biasa digunakan untuk ngecek suhu dari kejauhan juga dikembangkan dengan dukungan NASA. Alat ini bisa mengukur radiasi termal yang dipancarkan oleh gendang telinga, sama seperti pengukuran suhu bintang dan planet. Masing-masing perangkat punya lensa yang memfokuskan cahaya dari objek ke detektor khusus, kemudian mengubah radiasi menjadi sinyal listrik dan suhu yang bisa terlihat di layar. Fungsi alat ini juga banyak, misalnya untuk mengamati suhu titik panas dalam sistem mekanik dan listrik atau untuk memeriksa suhu pengunjung di tempat umum. Pada awal tahun 1960-an, headset yang dipakai pilot pesawat masih sangat besar. Mereka sering memakai mikrofon genggam untuk berkomunikasi. NASA perlu perangkat yang lebih canggih dan ringan untuk menjalankan misinya, sehingga komunikasi mereka tetap berjalan lancar, terutama dalam kondisi darurat. Maka mereka menghubungi para pilot dan 11 hari kemudian tim tersebut sudah bikin 1 unit headset mikrofon yang bisa digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi dengan sesamanya atau dengan tim di darat. Headset ini kemudian dikembangkan dan digunakan dalam misi Merkurius dan Apollo. Malahan dengan headset nirkabel ini, manusia di bumi bisa mendengar ucapan Neil Armstrong saat ia mendarat di bulan. Jadi kita perlu berterima kasih kepada NASA berkat versi headset super canggih yang bisa kita gunakan saat ini. Ide soal teknologi LED dicetuskan pada akhir tahun 1980-an. Saat itu, NASA lagi nyari tahu cara numbuhin tanaman di luar angkasa. Mereka menguji teknologi dengan gandum dan LED merah. Sayangnya, mereka gagal di tahap awal, tapi bisa mengatasinya dengan lampu neon biru. Teknologi ini dikembangkan dan digunakan di banyak perangkat medis serta barang sehari-hari seperti lampu LED hemat listrik. Lampu LED yang beredar sekarang jauh lebih efisien daripada versi lamanya. Tiap kali selfie bareng temenmu, kamu menggunakan teknologi yang berasal dari salah satu kamera dalam misi antar planet. Ilmuwan NASA, Dr. Eric Fossum, mengembangkan sensor piksel aktif khusus untuk membuat kamera sekecil mungkin, tapi kualitas gambarnya tetap terjaga. Teknologi ini berhasil unggul di industri pencitraan digital, dan produsen bisa nambahin kamera mininya pada smartphone dan gadget lain. Astronot menghabiskan waktu lama dengan melayang-layang di angkasa, jadi mereka perlu berolahraga secara teratur agar tetap fit. NASA mewujudkannya dengan bikin treadmill anti-gravitasi yang merangsang penambahan berat badan dan meniru gravitasi. Di bumi, metode serupa juga dipakai untuk meringankan beban kaki saat kita berolahraga. Teknologi ini digunakan oleh para atlet profesional dan orang-orang yang mengalami masalah tulang. Sepatu olahraga juga ditemukan berkat NASA. Mereka mendesain sepatu dengan cetakan karet untuk meredam daya kejut pada helm dan pakaian luar angkasa. Konsep yang sama juga diterapkan pada sepatu olahraga sehingga membuka kesempatan baru bagi atlet profesional. Kalau mau dipakai setiap hari pun, sepatu ini jauh lebih nyaman. Mouse komputer ditemukan dalam proyek besar untuk mengaugmentasi kecerdasan manusia. Para penemunya datang ke NASA pada tahun 1966 untuk mengetes perangkat ini. Rupanya, mouse tersebut lebih responsif dalam memanipulasi objek di layar daripada gadget lain seperti light pen. Mouse pertama diciptakan dengan kabel di bagian depan, tapi kemudian dipindahin ke belakang supaya nggak menghalangi. Alat seperti joystick pertama kali dipatenkan pada tahun 1923. Tapi NASA memanfaatkannya secara meluas. Astronot yang berpakaian besar perlu mekanisme kendali yang bisa dilakukan satu tangan yang memakai sarung tangan. Pilihan terbaiknya adalah joystick yang digunakan pada simulator pelatihan astronot dan komputer rumahan. Kawat gigi transparan merupakan produk dari Ceradyne dan program Advanced Ceramic Research dari NASA. Kawat ini memang dipakai untuk ngerapihin gigi, tapi awalnya dipakai untuk nyari tahu bahan dalam struktur pelindung peralatan radar. Produk ini harus setransparan mungkin agar mudah dilewati oleh gelombang radar. Kawat gigi ini bisa berfungsi dengan baik, lalu pada tahun 1986, bahan transparan dan kuat ini mulai digunakan di industri gigi. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Itulah yang dikatakan Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Dia pergi bersama Buzz Aldrin, menghabiskan 2,5 jam di permukaan bulan. Persiapan untuk proyek ini butuh waktu beberapa tahun dan total berat semua peralatan yang dibawa para astronot ini lebih dari 77 kg.
Mendarat di bulan pun tidak mudah. Ada banyak upaya dalam sejarah yang berakhir gagal. Misalnya, para astronot di salah satu program Apollo punya cukup bahan bakar untuk mengirim orang ke permukaan bulan hanya dalam 3 hari. Tapi, mereka ingin menghemat bahan bakar, jadi butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Tidak ada GPS yang bisa memberitahumu di mana titik pendaratan yang tepat. Pesawat antariksa itu berkecepatan tinggi dan harus melambat dalam ruang hampa dengan informasi yang terbatas. Tapi, sejak tahun 1969, 12 orang sudah berjalan di bulan. Bulan adalah satu-satunya objek antariksa yang pernah dikunjungi manusia sejauh ini. Sisanya hanya dikunjungi oleh robot. Tapi semua orang ini datang hanya untuk kunjungan singkat. NASA telah mengumumkan program untuk mengusahakan kunjungan permanen di bulan. Program ini akan membantu penelitian ilmiah dan bisa menjadi cara yang baik untuk belajar melakukan hal yang sama di misi lain, seperti di Mars misalnya. Bayangkan menjadi orang ke-13 yang menginjak bulan. Keheningan menakutkan, debu bulan di bawah kakimu, dan hanya ada langit hitam tanpa ujung dengan bintang-bintang di atas, di sekelilingmu. Tapi kamu tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan ini. Ada banyak masalah yang harus kamu pecahkan sebelum mendarat. Pertama, tubuh kita ini mirip mesin yang menyesuaikan diri dengan kondisi di bumi, seperti gravitasi, atmosfer, udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan. Kita hanya bisa hidup dengan optimal di bumi. Gravitasi kita 6 kali lebih kuat daripada bulan. Kalau dibandingkan dengan bumi, bulan nyaris seperti ruang hampa. Apapun yang kamu lakukan, menahan napas dalam kondisi seperti ini bukanlah ide yang bagus. Ruang hampa akan menarik udara dari tubuhmu. Oksigen yang masih ada di tubuhmu akan mengembang bersama dengan cairan tubuhmu, lalu mendorong pembuluh darah dan jaringan organ. Tubuh, kaki, dan lenganmu akan kehilangan bentuknya, lalu mengembang seperti balon hingga 2 kali ukuran normal. Kalau kamu tetap seperti itu untuk waktu lama, kamu tidak akan bertahan. Tapi, kamu tidak akan meledak. Kulitmu cukup elastis dan akan tetap menjaga bentuk tubuhmu. Cairan yang terpapar ke tubuhmu akan menguap. Permukaan mata dan kulitmu akan mendidih. Air liurmu benar-benar akan menggelegak di lidahmu. Tapi darahmu masih tetap cair. Dinding pembuluh darah akan mencegahnya mendidih. Tidak ada atmosfer, juga tidak ada oksigen. Oksigen yang sudah ada di paru-parumu akan hilang dengan cepat dan tak ada lagi yang bisa kamu hirup. Kalau organ di tubuhmu tidak mendapatkan oksigen lagi, yang biasanya dikirim ke berbagai bagian tubuh oleh darah, kamu akan pingsan karena otak akan berhenti bekerja. Itu akan terjadi dalam 15 detik pertama. Itulah waktu yang harus digunakan tubuhmu untuk memanfaatkan oksigen yang tersisa dalam darah demi menjaga fungsi otak. Kalau lebih lama lagi, dadah, tidak ada ozon, juga tidak ada medan magnet yang kuat. Kepadatan atmosfer bulan serupa dengan lapisan atmosfer bumi paling luar, tempat stasiun luar angkasa internasional berada. Artinya, tubuhmu akan terpapar oleh semua radiasi ionisasi berbahaya dari luar angkasa yang tidak kita rasakan sekarang, karena lapisan di sekitar bumi membuat kita tetap aman. Di bumi, otot dan tulang kita beradaptasi untuk menahan gaya gravitasi. Tanpa gravitasi, kita akan mulai kehilangan otot dan tulang kita akan melemah. Mirip seperti blobfish, makhluk laut yang tampangnya sedih sekali. Ikan ini tinggal di laut dalam. Di dalam sana, ikan ini mirip kebanyakan ikan lain, tapi agak lebih menakutkan. Namun, saat di udara segar, ikan ini menjadi datar dan seluruh tubuhnya terlihat mirip puding aneh berwajah sedih. Itu karena adanya perbedaan tekanan. Bulan bakal bikin kamu mirip blobfish karena perubahan drastis tekanan atmosfernya. Tidak ada tekanan yang bisa membuat tubuhmu tetap utuh di sana. Di bumi, tekanan udaranya kira-kira bisa 15-20 ton di seluruh permukaan tubuhmu. Kita tidak merasakan ini karena udara menekan tubuh sama rata dari segala sisi. Di dalam tubuhmu juga ada udara. Tekanan internalnya sama dengan atmosfer. Sementara di permukaan bulan, tidak ada tekanan dari luar untuk menahannya. Di sana juga dingin sekali. Suhunya berubah drastis dari 120 derajat Celcius saat siang menjadi minus 133 derajat Celcius saat malam. Sehari di bulan setara 29 hari di bumi. Artinya, kamu akan menghabiskan 14,5 hari dalam cahaya yang tak tertahankan dan 14,5 hari berikutnya dalam kegelapan kosmik mengerikan. Tubuhmu bisa membeku pada malam hari, sama seperti di tempat lain di luar angkasa.
Tergantung di mana kamu berada, ini akan terjadi dalam waktu 12 hingga 26 jam. Atau kalau kamu mengunjungi bulan pada siang hari, kamu bakalan kepanggang sampai crispy. Lebih baik melakukan apa yang dilakukan Apollo 11 dan datang saat fajar. Permukaan bulan belum begitu dingin dan masih ada cukup waktu sampai akhirnya suhunya menghangat. Meski kamu selamat dari semua ini, ada jutaan serangan meteor setiap tahun. Belum lagi partikel batuan atau debu kecil yang bergerak cukup cepat dan bahkan puing-puing pesawat antariksa serta satelit di sana. Kita tak akan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini selama lebih dari 1 menit. Untuk bertahan dan bisa menetap sedikit lebih lama di bulan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan perlindungan dari radiasi. Kamu butuh tekanan atmosfer yang mirip dengan bumi dan pastinya harus stabil. Kamu harus menjaga suhu di sekitarmu agar tubuhmu tidak membeku atau kelelahan. Kamu butuh perlindungan dari puing-puing antariksa dan debu kosmik, serta oksigen yang dapat dihirup. Oh iya, kamu juga butuh sistem komunikasi, air, makanan, dan mungkin beberapa hal lain agar kamu bisa hidup dengan normal. Pada tahun 1982, NASA mulai menggunakan unit mobilitas luar kendaraan atau EMU untuk beraktivitas di luar angkasa. Misi Artemis terkini telah mendorong pengembangan pakaian antariksa baru. XEMU adalah pakaian antariksa generasi baru yang luar biasa. Mungkin pakaian ini akan dipakai secara rutin dalam beberapa tahun. Pakaian ini punya persediaan oksigen, baik untuk bernapas dan untuk menjaga tekanan yang menjaga tubuhmu. Ada satu bagian dari pakaian ini, yaitu garmen pendingin cair yang bersifat form-fitting, alias pas sempurna dengan bentuk tubuhmu dan punya sistem yang menerima air dingin untuk mengalirkannya ke seluruh pakaianmu. Dengan begitu, suhu di dalamnya tetap berkisar di 20 derajat Celcius. Air menyerap panas dan kemudian bergerak ke bagian kedua, yaitu XPLSS di pakaianmu. Bulan adalah satu-satunya satelit alami permanen bumi. Satelit terpadat kedua setelah bulan ionya Jupiter. Bulan terbentuk akibat benturan yang dikenal sebagai tuburukan besar. Sebuah objek antariksa seukuran Mars menabrak planet kita 4,6 miliar tahun lalu, tak lama setelah ada tata surya dan matahari. Awan dari batu menguap terbentuk, terbuat dari campuran partikel dari bumi dan unsur lainnya. Awan ini kemudian mengitari planet kita, mendingin dan berubah menjadi objek melingkar yang padat. Kemudian, semua berkumpul dan begitulah bulan terbentuk. Bulan punya beberapa hal keren, seperti air unik yang bergerak dan melompat-lompat saat permukaannya menjadi lebih hangat atau lebih dingin sepanjang hari. Air ada di sana sampai akhirnya meleleh atau memanas dan sampai ke atmosfer bulan. Air ini kemudian mengapung dan sampai ke daerah yang cukup dingin untuk kembali ke permukaan. Bulan selalu menunjukkan wajah yang sama ke kita. Sisi dekatnya ditandai dengan dataran gelap yang cukup besar. Masih ada jejak di permukaan bulan karena belum ada yang kesana lagi sejak 1972. Tahunnya Apollo terakhir. Tidak ada kegiatan geologi di sana seperti gunung berapi dan gempa. Juga tidak ada hujan atau angin yang bisa menghapus jejak ini. Bagaimana menurutmu? Apa sudah saatnya kita membuat jejak yang baru? Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh.
Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk katai merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada bumi dan bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara bumi dan matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Nggak seperti di permukaan bumi, di luar angkasa nggak ada polusi cahaya. Jadi nggak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop. Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di bumi sudah bisa terdeteksi. Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan, teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama, serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri B. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri B benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya.
Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri B. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita, tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja, Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi like Huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan. Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan. Wah, roket yang kamu naiki terus mendekati bulan dan akhirnya mendarat. Kamu langsung mengenakan seragam dan bekerja sesuai dengan shiftmu di pabrik setempat yang mengekstrak air dari permukaan bulan. Di sini juga ada tempat produksi bahan bakar. Sejumlah pengendara rover mulai terlihat menjelajahi permukaan bulan. Setelah shift kerjamu usai, kamu naik roket lagi menuju rumah layaknya naik bus biasa. NASA tengah mengupayakan teknologi ini dan menetapkan misi Prime 1 alias Polar Resources Ice Mining Experiment 1 sebagai langkah kuncinya. Misi ini dimulai pada tahun 2022. Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Roket pendorong dan langkah keduanya terpasang di pad peluncuran. Luncurkan! Bahan bakar roket mulai terbakar untuk menaikkan roket. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 38.616 km per jam. Saat terbang sengebut ini, kamu bisa menempuh perjalanan dari New York ke London cuma dalam waktu 8 menit. Setelah bahan bakarnya terpakai semua, roket pendorong dilepaskan, kemudian mendarat mulus di permukaan bumi. Langkah kedua dengan payload kapsul menyalakan mesin setelah langkah pertama lepas. Roketnya terus melaju. Begitu mencapai orbit, payload kapsul mulai terbuka, lalu melepaskan lander bulan Nova-C. Pesawat luar angkasa ini berbentuk silinder sepanjang mobil sedan dan lebarnya melebihi tinggi rata-rata manusia. Mesin mulai menyala dan memulai perjalanannya.
Lander ini terlebih dulu mengelilingi bumi untuk melakukan manuver gravitasi. Dengan begini, kecepatannya akan bertambah tanpa boros bahan bakar. Karena posisinya masih di orbit, gravitasi bumi bisa memengaruhinya. Pesawat luar angkasa ini kelihatan seperti jatuh. Arahnya bukan menuju permukaan bumi, tapi mengikuti lintasan orbitnya. Setelah mengitari bumi satu kali, lander ini menyesuaikan lintasannya menuju bulan. Jarak tempuhnya 384.000 km, kurang lebih 9,5 kali keliling bumi atau 93 kali jarak Amerika Serikat dari pesisir barat ke timur. Pesawat luar angkasa modern bisa menempuh jarak ini selama 9 jam, sedikit lebih lama daripada perjalanan dari New York menuju Los Angeles dengan pesawat. Padahal, para astronot pertama perlu terbang selama 72 jam sebelum mendarat di bulan. Novasi hampir sampai di tujuannya. Pesawat ini mengelilingi bulan sambil mengurangi kecepatan. Para ilmuwan udah nentuin tempat yang paling pas untuk melakukan pendaratan, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada tanda-tanda kalau di bawah lokasi pendaratan terdapat es. Kedua, modul bulan harus bisa terus melakukan komunikasi radio dengan bumi. Hal ini nggak akan mungkin dilakukan kalau lander berada di sisi terjauh bulan. Saat astronot pertama terbang di sekitar bulan, mereka kehilangan kontak selama beberapa menit. Koneksinya baru bisa kembali lagi setelah pesawat ruang angkasa mereka keluar dari bayangan bulan. Dan terakhir, harus ada sinar matahari. Lander punya panel surya untuk menyalakan peralatan ilmiah, komputer di pesawat, dan modul komunikasi. Jadi, mereka perlu sinar matahari langsung. Wahana pendarat terus mendekati permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa ini memperlambat kecepatannya saat mendekati lokasi pendaratan, kemudian melayang-layang. Beberapa detik lagi, dan akhirnya mendarat. Wahana ini berhasil melakukan pendaratan mulus. Saatnya mengebor permukaan bulan. Untuk menjalankan tugasnya, lander ini dipasangi regolith dan ice drill for exploring new terrain. Jadi, sederhananya, perangkat ini merupakan pengebor besar berukuran 1 meter, hampir sepanjang kaki orang dewasa. Setelah didapatkan spot yang cocok, alat ini diturunkan ke permukaan bulan. Kemudian, pengeboran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Wahana pendarat perlu mengangkat bor beberapa kali untuk ngeluarin tanah dari lubang bor. Tujuannya agar mata bornya enggak rusak. Lalu, wahana pendarat perlu menganalisis komposisi tanah. Caranya dengan memboyong perangkat Mass Spectrometer Observing Lunar Operation atau MSOLO. Cara kerjanya simpel kok. Alat ini mengionisasi atau memberi muatan pada partikel tanah hingga menggerakkannya. Lalu terbentuklah medan magnet kuat yang mempengaruhi partikel bermuatan hingga lintasannya berubah. Berbagai zat, molekul, dan atom bergerak ke segala arah di dalam medan magnet. Maka kita akan bisa mengidentifikasi massa dan muatan setiap partikel dengan menganalisis perubahan lintasan atom. Kita cuma perlu ngecek tabel periodik Mendeleev untuk nyari tahu jenis atom yang bisa kita temukan di dalam sampel. Para ilmuwan berharap mereka bisa nemu air. Kutub selatan bulan menjadi tempat yang sangat pas untuk menjangkau es dengan bor. Dan ekuatornya akan jadi tempat yang cocok untuk menjaga kontak radio dan ngisi daya panel surya. Tapi di sini mungkin nggak ada es karena suhunya terlalu panas. Wahana pendarat juga akan membawa lunar hopper untuk menjelajahi permukaan bulan sambil membawa beban sekitar 0,9 kg. Para saintis juga akan menguji teknologi komunikasi 4G. Maka, lander perlu dilengkapi dengan sejumlah modul khusus. Kalau pengujiannya berhasil, kita akan bisa menggunakan jangkauan seluler untuk berkomunikasi di bulan sama seperti di bumi. Tapi tujuan utama misi ini adalah untuk ngebuktiin kalau sumber daya di bulan bisa digunakan di masa depan. Pada awal tahun 2023, NASA dijadwalkan akan mengirim rover otonom Viper atau Volatiles Investigating Polar Exploration Rover ke bulan. Rover ini akan mendarat di kutub selatan bulan karena alasan yang sama, yaitu keterkaitan antara bumi dan sinar matahari. Ukuran rover ini kira-kira sebesar mobil golf yang akan membawa bor dan alat penganalisis tanah. Para ilmuwan juga udah nentuin rute rover ini. Panjangnya sekitar 16-24 km dan waktu tempuhnya selama 100 hari. Alat ini akan mengebor tanah di bulan untuk mencari esnya, serta memetakannya. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan kedatangan astronot ke bulan dan membantu mencari sumber daya berharga seperti air.
Pada tahun 2020-an nanti, NASA akan meluncurkan misi Artemis. Makanya, para ilmuwan telah membuat pesawat luar angkasa Orion selama puluhan tahun. Pesawat ini bisa memboyong 6 astronot. Wahana peluncur yang akan membawa Orion menuju orbit adalah Space Launch System. Kalau sudah jadi, wahana ini akan menjadi roket paling kuat dalam sejarah manusia. Penerbangan pertamanya akan dilakukan tanpa awak pada tahun 2022. Seperti lander bulan, pesawat luar angkasa akan masuk ke orbit, melakukan 1 putaran di sekitar planet kita, kemudian terbang ke bulan. Setelah sampai, pesawat ini akan tetap berada di orbit selama 6 hari, kemudian kembali ke bumi. Pesawat ini akan berada di luar angkasa selama 25 hari. Misi kedua rencananya akan diluncurkan pada September 2023 dengan membawa 4 astronot menuju bulan. Mereka akan terbang di sekitar bulan, kemudian kembali tanpa mendarat di permukaannya. Ini akan menjadi misi awak pertama ke bulan sejak tahun 1972. Misi ketiga, Artemis III, rencananya akan diluncurkan pada 2024 untuk memperingati 55 tahun pendaratan bulan pertama. 4 astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan. Setelah sampai di tujuan, 2 astronot akan pindah ke Starship HLS. Ini adalah wahana pendarat bulan baru yang dirancang oleh SpaceX. Kemudian mereka akan melakukan pendaratan mulus di permukaan bulan. Para astronot akan menghabiskan beberapa hari di sana. Kemudian lander akan terbang kembali ke orbit, menyatu dengan Orion dan kembali ke bumi. Rencananya akan ada pembangunan stasiun luar angkasa di orbit bulan bernama Lunar Orbital Platform Gateway. Stasiun ini akan mirip seperti stasiun luar angkasa internasional yang terbuat dari banyak modul. Ada juga elemen daya dan propulsinya. Ini akan menjadi modul pertama yang dilengkapi dengan mesin manuver dan propulsi. Nggak lupa juga panel suryanya yang akan menghasilkan energi untuk stasiun ini. 1 modul lagi akan bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah tugas yang meliputi komunikasi dan pengisian bahan bakar. Kemudian akan ada sejumlah modul tinggal yang bisa menampung para astronot hingga selama 90 hari. Disitulah mereka akan makan, tidur, berolahraga, dan melakukan eksperimen ilmiah. Stasiun ini akan dilengkapi dengan lengan robot yang bisa membantu pesawat luar angkasa menempel ke stasiun ini, serta memasang peralatan ilmiah tambahan di luar stasiun. Akan ada modul airlock, pesawat yang masuk akan bisa melakukan docking dengan stasiun di sana. Bentuknya akan mirip seperti tempat parkir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Astronot juga bisa menggunakannya sebagai pintu keluar angkasa. Ada juga Sample Return Vehicle. Pesawat luar angkasa mini ini akan mengirimkan sampel tanah bulan menuju stasiun dengan menggunakan robot. Gateway akan jauh lebih kecil dari ISS. Sebagai perbandingan, stasiun dekat bumi tersebut saat ini memiliki 11 modul. Dan total biayanya sekitar 150 miliar dolar atau lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Di masa depan kita akan menggunakan stasiun ini sebagai landasan peluncuran untuk mengirim pesawat luar angkasa ke planet lain, seperti Mars atau ke angkasa luar. Roket yang diluncurkan dari ISS akan hemat bahan bakar karena nggak perlu melawan gravitasi bumi. Tapi para astronot di Gateway akan lebih berisiko terpapar radiasi daripada mereka yang berada di ISS. Medan magnet bumi berperan sebagai perisai. Tugasnya mendispersi cahaya matahari yang membahayakan. Dan astronot yang tinggal di situ menerima radiasi sama besar dengan penumpang pesawat komersil di bumi. Bulan terlalu jauh dari medan magnet planet kita. Jadi semua modul stasiun Gateway juga harus terlindung dari radiasi matahari. Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi.
Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra.
Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas. Kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di Sabu Kuiper. Sabu Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS-43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya. Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan 2 fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan. Menonton adegan tertentu dari film Gravity saja sudah menakutkan, apalagi membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar berakhir di kehampaan yang dingin dan tak berujung yang disebut ruang angkasa, tanpa mengetahui apakah kamu akan bisa kembali. Tapi anggaplah kamu benar-benar berada di atas sana. Kamu sangat bersemangat dengan perjalanan antariksa pertamamu. Kedengarannya berisiko, tapi ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sangat mudah untuk memahami mengapa kecelakaan di tempat kerja jauh lebih menakutkan di sana daripada di tempat kerja biasa di bumi. Tapi itulah kenapa kamu memiliki lebih banyak pelatihan dan peralatan khusus untuk menjagamu tetap aman. Pertama, para astronot selalu terikat pada pesawat ruang angkasa dengan penambat sehingga mereka tidak melayang seperti balon helium. Mungkin terlihat bahwa berjalan-jalan di luar angkasa adalah hal yang sangat besar,
sehingga ISS harus berhenti ketika para astronot sedang melakukan kegiatannya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jika ISS berhenti, ISS akan langsung jatuh ke planet kita. Jadi, begitu astronot berada di orbit yang stabil, mereka akan tetap berada di orbit tersebut kecuali ada kekuatan baru yang bekerja. Perjalanan antariksa pertama tidak sesederhana yang dilakukan setelahnya. Itu dilakukan pada tahun 1966 dan berlangsung selama 12 menit. 2 orang memulai sebuah misi. Salah satu dari mereka seharusnya melayang-layang di angkasa untuk sementara waktu mengambil gambar. Tapi ada yang tidak beres. Pakaian antariksanya mengembang terlalu banyak sehingga sulit untuk bergerak. Dia mulai merasa kepanasan, jadi dia harus mengeluarkan oksigen dari pakaiannya yang sangat berisiko. Dia bisa kehabisan udara atau mual seperti penyelam laut dalam. Kembali ke pesawat ruang angkasa juga sulit, tapi entah bagaimana dia berhasil melakukannya. Kemudian, lebih banyak masalah datang. Pesawat ruang angkasa mulai berputar, kadar oksigen meningkat secara berbahaya, dan ada risiko ledakan. Setelah melalui banyak perjuangan, mereka berhasil kembali ke bumi, namun mendarat di sebuah hutan yang dikelilingi oleh serigala dan beruang saat badai salju. Dibutuhkan regu penyelamat untuk menemukan mereka. Bukan cerita yang menggembirakan untuk didengarkan saat kamu menunggu untuk keluar. Tapi bergembiralah, keadaan telah membaik sejak saat itu. Ratusan astronot telah melakukan perjalanan antariksa tanpa masalah serius. Jadi inilah kamu, melesat bersama ISS raksasa. Perjalanan luar angkasa pertamamu berjalan hampir tanpa celah, jadi kamu bisa sedikit menikmati pemandangan. Memang sulit untuk mengontrol caramu bergerak, tapi penambat masih melakukan tugasnya. Jadi, kamu bisa fokus pada tugasmu. Sampai kamu menyadari bahwa penambatnya rusak. Bagaimana bisa itu terlepas? Kamu menyadari bahwa kamu melayang ke arah yang tidak menentu. Tidak ada yang bisa kamu pegang. Tubuhmu tidak berbobot dan mulai berputar-putar. Rasanya sangat frustasi apabila kamu tidak dapat mengendalikan gerakanmu. Seorang astronot bernama Scott Kelly menggambarkan perasaan yang tidak menyenangkan ini dalam bukunya. Dia berputar-putar dan terbalik dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apapun kecuali apa yang ada di depan mukanya. Rasanya seperti penyelam scuba yang mengambang di air keruh. Benar-benar bingung, tanpa bisa membedakan arah mana yang salah dan mana yang benar. Di luar angkasa, kamu tidak bisa menendang atau memukul untuk mengubah arah. Mungkin menyenangkan mengambang di dalam pesawat ruang angkasa dengan gravitasi nol, bermain dan bercanda. Namun melihat kekosongan tak berujung yang dipenuhi bintang-bintang di kejauhan dan mengetahui apa yang bisa terjadi akan membuatmu merasa takut. Dan sekarang kamu semakin dekat dengan atmosfer bumi. Ini mungkin tampak seperti pilihan yang paling aman karena membuatmu merasa seperti pulang ke rumah. Tapi pada kenyataannya, sebaiknya kamu mengubah arah. Jika sudut dan kecepatanmu salah, kamu bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dan terbakar. Bukan hal yang bagus. NASA melatih para astronot untuk menghadapi situasi seperti itu. Jadi kamu tahu apa langkah selanjutnya? Mengaktifkan jetpack darurat yang disebut Saver. Alat ini dirancang untuk membantumu menstabilkan diri dan bergerak di luar angkasa. Kamu bahkan tidak memerlukan tali penambat. Kamu dapat mengontrol gerakan jetpack dengan joystick kecil. Akhirnya, semua waktu berjam-jam bermain video game akan terbayar. Jetpack ini menjadi bagian tak terelakkan dari paket perjalanan antariksa hampir 30 tahun yang lalu. Sejauh ini, belum ada astronot yang harus menggunakannya selama perjalanan antariksa. Phew, kamu kembali ke jalur yang benar dan kamu bergerak menjauhi atmosfer bumi. Kamu semakin dekat dengan ISS, terbang secara manual. Ups, jetpack ini memiliki satu kelemahan besar. Bahan bakarnya terbatas dan saver milikmu baru saja kehabisan bahan bakar. Oke, tarik napas dalam-dalam. Salah satu hal terpenting yang harus dipelajari oleh setiap astronot adalah bersiap untuk menghadapi apapun. Itulah sebabnya mereka menjalani sesi pelatihan yang cukup intens, sehingga mereka bisa tetap tenang bahkan dalam situasi yang sangat menegangkan. Dahulu kala, NASA akan memilih astronot dari para pilot uji coba yang menjalani pelatihan keras di hutan-hutan Filipina tanpa bantuan apapun. Jadi, tidak ada instruksi atau perbekalan.
Kemudian mereka menerapkan rezim pelatihan khusus dengan latihan di luar ruangan di lingkungan iklim yang berbeda dan bahkan di bawah air untuk mensimulasikan kondisi di luar angkasa. Saat ini para astronot dilatih untuk bekerja dalam tim agar tetap fokus dan tenang saat menangani tugas-tugas yang sulit. Misalnya, ketika mereka harus memperbaiki teleskop Hubble, para astronot harus bekerja selama lebih dari 8 jam dalam kondisi ruang angkasa yang keras untuk melepas bagian yang rusak. Itu adalah tugas yang membuat frustasi. Ditambah lagi dengan sarung tangan yang harus mereka kenakan, membuat segalanya menjadi lebih sulit, tapi mereka tetap melakukannya. Mereka juga berlatih di kolam air raksasa di Houston yang merupakan replika ISS yang cukup bagus. Di sanalah mereka berlatih berjalan di luar angkasa dan mencoba memperbaiki berbagai hal saat berada di bawah air sepanjang waktu. Air membuat mereka merasa tidak berbobot, sementara pakaian mereka cukup berat untuk meniru efek yang bisa mereka alami selama berjalan di luar angkasa. Kamu juga perlu mengikuti sesi dengan psikolog kedirgantaraan. Mereka membantu para astronot menangani stres dan tetap kuat secara mental. Mereka memeriksa para astronot sebelum, selama, dan setelah misi, membantu memilih kandidat terbaik untuk berjalan-jalan di luar angkasa. Tidak semua orang bisa melalui kondisi yang keras ini. Dari 16 orang, hanya 10 orang yang terpilih. Meskipun begitu, banyak langkah keselamatan yang diambil. Ruang angkasa masih merupakan tempat yang tidak dapat diprediksi di mana kita tidak memiliki kekuatan sebanyak yang kita inginkan. Pada tahun 1973, saat berjalan-jalan di luar angkasa di stasiun luar angkasa Skylab, 2 astronot berada dalam situasi yang sangat berisiko. Mereka berada di luar angkasa, memperbaiki berbagai hal, tapi mereka tidak memiliki jetpack yang sama praktisnya dengan yang dimiliki para astronot saat ini. Mereka hanya bisa mengandalkan tali pengaman. Tiba-tiba, susunan surya yang sedang mereka kerjakan bergerak secara tak terduga dan mendorong mereka keluar dari posisinya. Hampir membuat mereka melayang keluar angkasa. Untungnya, tali pengaman berfungsi dengan baik, kuat, tahan terhadap panas, dan terpasang di pinggang para astronot. Tali pengaman ini bisa menahan beban sekitar 400 kg. Kecelakaan ini terjadi sebelum saver digunakan. Ketika berada di luar angkasa, banyak hal yang bisa salah, dan terkadang bahkan pelatihan dan peralatan astronot tidak dapat membantu menyelesaikan masalah. Disitulah pusat kendali misi di bumi berperan. Ribuan orang bekerja di bumi untuk mendukung para astronot di ISS. Tapi, jika sistem komunikasi tidak berfungsi atau tidak ada orang yang cukup dekat untuk membantu, disitulah operasi penyelamatan berhenti. Kamu hanya akan terus bergerak ke arah yang acak, menunggu 7,5 jam udara yang kamu miliki habis. Merasa lapar? Sayangnya kamu tidak bisa mendapatkan apapun kecuali air yang ada di helmmu. Mungkin kamu akan berhenti berputar pada suatu saat. Pemandangannya akan sangat menarik. Kamu akan melihat matahari terbit dan terbenam sekitar 5 kali, tergantung di mana kamu berada. Dan ketika kamu semakin jauh dan bumi berubah menjadi titik kecil yang hilang di antara asteroid, bintang-bintang dan puing-puing ruang angkasa, sebuah gambaran acak akan muncul di benakmu. Matahari terbenam yang memukau di pantai, suara deburan ombak, dan pizza kesukaanmu. Sekarang, sejauh ini, itu hampir seperti bagian dari dimensi lain.